Jangan tumbang dia. Capek. Hello guys. Hey guys, selamat datang di channel aku. Selamat datang di channel aku, nama aku Dian. Terima kasih banget kalian udah klik video ini dan mampir ke channel aku. Nah, di video kali ini aku bakalan coba workout seperti 6 atlet Gymshark. Menurut aku variasi workout itu penting ya biar kita nggak bosan. Jadi kalau misalnya bosan di mesin nih, workout di mesin, kita bisa coba bodyweight atau hit workout. Nah, di video ini aku bakalan kasih review aku tentang workoutnya atlet Gymshark ini. Yang aku kasih tahu reviewnya ini dari segi apakah workoutnya mereka ini memungkinkan untuk orang biasa seperti aku melakukannya. Apakah workoutnya susah atau tidak? Tingkat kesulitannya ini berdasarkan seberapa banyak aku keringatan dalam workoutnya dan rasa burning yang aku rasain saat ngelakuin workout itu, sampai aku kesusahan ngabisin repetisinya misalnya. Terus aku bakalan kasih tahu apakah workout mereka menyenangkan atau enggak, dan juga aku bakalan kasih tahu sedikit profil tentang mereka. Sebenarnya video seperti ini udah banyak beredar di YouTube, tapi yang aku lakukan ini, challenge yang aku lakukan ini workoutnya dari atlet Gymshark, dan sebagian besar videonya aku ambil dari Instagram. Kenapa Instagram bukan YouTube? Karena kalau di Instagram videonya lebih to the point, lebih singkat dan gampang disimpan untuk ditonton. Oh ya, sedikit background tentang aku. Aku bisa dibilang cukup aktif kesehariannya, nge-gym bisa 3-4 kali tiap minggu. Tipe workout yang biasa aku lakuin itu aku suka hit workout, aku bisa angkat beban, dan aku juga suka plyometric seperti box jumping. Sebelum kita mulai ke videonya, aku buat introductions dulu tentang Gymshark. Siapa tahu ada yang nggak tahu apa itu Gymshark. Jadi sedikit pengenalan nih tentang Gymshark. Buat kalian yang nggak tahu, Gymshark itu adalah brand pakaian, sebuah brand pakaian olahraga. Ya kayak Puma, kayak Nike, Adidas gitulah. Gymshark ini perusahaannya bermula di UK, di Inggris, dan di sana itu brandnya berkembang pesat banget gitu. Ketika aku mengira founder Gymshark itu umurnya pasti udah tua, 40 tahunan gitu. Rupanya foundersnya itu masih muda dong. Dia waktu memulai Gymshark umurnya masih 19 tahun. Saat baru mulai Gymshark, semuanya dia kerjain secara manual. Semuanya dia kerjakan secara manual, dari jahit sendiri, packing sendiri. Ben Francis ini punya channel YouTube juga. Di situ dia ada share cerita tentang gimana dia diriin Gymshark. Itu menurut aku menginspirasi banget sih. Apalagi dia umurnya masih muda kan waktu itu. Menginspirasi banget ada anak muda yang seambisius itu dalam mendirikan bisnis. Jadinya membuat aku bertanya-tanya kenapa aku nggak seambisius itu dalam kehidupan. Oke, aku tambahin sedikit infonya. Jadi Gymshark ini marketingnya secara influencer marketing gitu, dan itu mendorong banget buat brandnya jadi booming. Di Instagramnya sendiri, Instagramnya Gymshark, mereka punya 3 akun dan followersnya udah banyak banget. Nah, karena sosial media itu banyak pengaruhnya kan buat anak-anak muda dan orang-orang zaman modern sekarang ini. Nah, disitulah si Ben Francis ini, foundernya Gymshark ini, ngambil kesempatan buat ngepromosiin brand mereka dari fitness influencer. Promosinya dari fitness influencer yang banyak followersnya. Jadi mereka mensponsori fitness influencer ini buat pakai brandnya. Gymshark sendiri menyebut influencer yang mereka sponsori ini sebagai Gymshark Athlete. Kalian bisa cek IG mereka di akun Gymshark Train. Nah, kalau diperhatiin ya, atlet-atletnya Gymshark itu kelihatan khas banget. Selain faktor banyak followers di sosial media ya, mereka pasti cakep. Iya dong, karena visual emang penting ya buat marketing. Badannya pasti gede-gede, sangat atletis, dan yang cewek-ceweknya juga otot-ototnya sampai kelihatan banget, kelihatan elit gitu. Aku nggak melihat model mereka itu sebagai body standard atau patokan penampilan tubuh yang bagus dan estetik itu seperti atletnya Gymshark atau gimana. Nah, sebagian orang melihat Gymshark itu seperti menciptakan body standar tertentu. Buat aku sendiri, dari model cewek-ceweknya itu aku malah terinspirasi karena aku suka yang ditunjukin mereka itu emang lifestyle yang sehat. Terus fokus training mereka juga ngajarin kita buat jadi lebih kuat,
bukan cuma slim doang. Langsung aja yang pertama aku cobain workoutnya Natasha Ocean. Sepertinya aku agak bias nempatin dia dalam list pertama karena dia emang yang favorit aku. Aku nempatin dia ke list pertama karena aku nggak mau kalian nge-skip review aku tentang dia. Dalam fitness journey aku emang banyak belajar dari Natasha Ocean. Di channel YouTube-nya dia buat video-video fitness, kesehatan, diet berdasarkan fakta ilmiah. Aku rekomen banget kalian ngecek video YouTube-nya karena sangat-sangat informatif banget. Apalagi kalau soal diet, nutrisi, tentang fitness gitu, biasanya kan banyak informasi yang misleading kan. Nah, Natasha Ocean ini banyak banget nge-share informasi yang emang udah ada studinya. Aku suka pesan yang dia sampaikan tentang lifestyle dan diet yang seimbang. It's good or bad. I think everything is good in its own right. In moderation. Natasha suka training macam-macam, level trainingnya itu kayak level atlet gitu loh. Terus kontennya juga ada konten eksperimen gitu. Dia suka banget menantang kemampuan dirinya. Kalau buat training penontonnya tentunya dia nggak kasih program training yang super berat. Yang aku ambil ini, yang aku praktekin ini workoutnya dia. Aku ambil di IG-nya, dan di IG-nya ini banyak banget hit workoutnya. Yang aku lakuin ini hit workoutnya Natasha, dan hit dia ini benar-benar killer banget. Kira-kira 15 menit 10 menit udah buat keringatan bercucuran. Style hitnya banyak lompatnya. Aku sendiri suka workout yang banyak lompatnya, walaupun rasanya kayak mau mati gitu loh. Dan gerakan workoutnya Natasha ini unik banget gitu, jadi benar-benar nggak buat bosan. Selain hitnya dia, aku suka functional trainingnya, functional training workoutnya dia. Aku suka banget itu. Functional training ini bisa melibatkan banyak otot dalam satu gerakan, jadi efektif banget, efektif dan menghemat waktu. Beberapa gerakan Natasha emang ada yang susah, tapi apakah doable? Apakah bisa dilakukan buat beginner? Ya, tetap bisa dilakukan. Beginner tetap bisa melakukannya. Ada kok gerakan yang simple, yang nggak ribet. Buat gerakan yang nggak pakai beban juga simple gerakannya, dan kalian bisa nyesuaiin beratnya semampu kalian aja. Tingkat kesulitan 9 dari 10 karena kayak yang ada lompat-lompatnya itu beneran burning banget di kaki aku. Aku butuh waktu yang banyak, butuh rest yang banyak buat bisa nyelesain semua repetisi, semua setnya. Tingkat keseruan atau semenyenangkan apa workoutnya, aku kasih nilai 9 dari 10. Walaupun workoutnya killer banget, tapi workoutnya ini unik banget. Jadi kalau misalnya kalian bosen dengan basic move, kalian bisa menantang diri kalian dengan workoutnya Natasha Ocean. Tetap doable kok, tetap bisa, tetap memungkinkan dilakukan buat beginner. Lain kali kita emang harus ngelakuin workout yang challenging buat biar bisa improve guys. Buat workout selanjutnya tentunya aku menyertai Chloe Ting. Ya, dia salah satu yang disponsorin sama Gymshark. Nggak lengkap banget kalau aku nggak nyertain workoutnya Chloe Ting yang udah terkenal banget dan udah dicobain banyak orang. Oh ya, Chloe Ting suka ngeposting video dengan thumbnail seperti ini. Sebenarnya buat abs itu nggak mungkin bisa terjadi dalam 2 minggu doang, karena banyak banget hal yang perlu diperhatiin selain cuma workout doang. Banyak banget yang perlu diperhatiin dalam buat abs, seperti kalori defisit, diet kita, pola makan kita. Tingkat konsistensi latihan juga penting dalam membentuk abs. Chloe Ting emang sengaja ngeposting thumbnail clickbait yang eye catching. Dia sendiri juga jelasin di di description boxnya kalau hasil workout buat tiap orang itu beda-beda, dan diet juga mempengaruhi hasil workout. Buat workoutnya Chloe Ting tentunya aku nyobain abs workoutnya dia, dan aku juga nyobain booty workoutnya juga. Workoutnya aku coba dari YouTube-nya dia, karena di IG-nya dia nggak ada posting tentang workout videos. Gerakannya gampang diikuti, apalagi cuma low intensity, low impact. Sebagian besar juga pakai body weight, jadi gampang banget. Kalaupun pakai alat, pakai dumbbell yang ringan dan booty band, jadi bisa dilakukan di rumah, nggak perlu alat-alat yang berat. Karena yang aku lakuin ini low intensity, low impact, jadi nggak banyak lompat-lompatnya juga.
Tapi ada beberapa sesi yang kita harus lakuin tanpa ada break. Jadi antara gerakan satu dan gerakan lainnya itu nggak ada break in between. What's next? Jumping jacks. Jadi itu lumayan naikin heart rate, lumayan naikin detak jantung. Workoutnya Chloe Ting apakah doable? Apakah bisa dilakukan buat beginner? Tentu saja ya. Kelebihan videonya dia emang workoutnya yang simple dan bisa dilakuin buat semua orang. Dan kelebihan workoutnya juga dia nggak ada buat aplikasi workout atau semacamnya. Tapi dia nyediain semua video workoutnya secara gratis di YouTube, jadi semua orang bisa akses. Menurutku kalau kalian beginner pengen olahraga tapi kalian pikir buat pergi ke gym itu bakalan too many to keep up, karena kalian mesti harus belajar form, belajar postur, atau belajar gimana caranya pakai mesin yang ada di gym. Kalian bisa mulai dulu dengan cobain workoutnya Chloe Ting di rumah, karena sebagian besar workoutnya dia itu pakai body weight. Jadi buat buat badan kalian lebih familiar dengan move, dengan gerakan-gerakan aktif. Tingkat kesusahan dari workoutnya Chloe Ting buat aku 4 dari 10, karena gerakannya gerakan basic. Jadi buat orang yang belum punya pengalaman nge-gym atau jarang olahraga, gampang banget buat ngikutin workoutnya Chloe Ting. Buat tingkat menyenangkan, aku rate 5 dari 10. Kenapa aku beri 5 doang? Karena aku merasa style workoutnya bukan style aku. Sorry banget kalau kalian stan Chloe Ting, karena beda-beda ya orang, ada yang cocok, ada yang kurang. Kalau aku lebih prefer yang workout yang agak challenging sedikit. Heart rate atau detak jantung itu nandain seberapa keras atau seberapa intensnya kita workout. Dan itu saat aku ngejalanin workoutnya Chloe Ting, aku butuh sekitar 20 menitan buat ngangkat heart rate aku, buat ningkatin heart rate aku, detak jantung aku. Jadi adrenalin aku tuh butuh waktu yang lama tuh loh buat terpicu. Jadi aku kurang enjoynya di situ. Ya, workout selanjutnya dari Hannah Obert. Semoga nggak salah aku nyebut namanya. Dia juga punya channel YouTube. Dia kontennya tentang workout pastinya, dan macam-macam lah, seperti kesalahan postur dalam workout, dalam lift weight dan weightlifting, dan juga nge-share resep-resep masakan sehat. Tapi yang aku cobain ini video workout dari IG-nya. Sebenarnya yang di IG-nya itu dia banyak share macam-macam workout. Aku suka di thumbnail video IG-nya dia cantumin teks tentang workoutnya apa. Contohnya ini aku latihan shoulder workout. Terus variasinya juga banyak, ada plate only, dumbbell only. Aku nyobain shoulder workoutnya ini karena aku impress banget ngelihat bentuk shouldernya dia, lengannya dia gede. Aku baru kali ini sih nyobain workout yang pakai 2 plate kayak gitu. Jadi menurutku itu unik banget workoutnya, dan ini tuh benar-benar burning workoutnya. Ketika hari selanjutnya, esoknya tuh ini aku upper body aku, shoulder aku masih kerasa sore, dan aku minta maaf kalau muka aku kayak gitu guys. Aku emang tahun ini selain nambahin berat badan, aku berusaha ngelakuin progressive overload dengan mendekatkan berat beban tapi repetisi yang sedikit. Ketika nyobain shoulder workoutnya Hannah ini emang agak susah, apalagi kalau bebannya agak berat. Untuk tingkat kesusahan aku kasih nilai 8 dari 10, karena ada beberapa gerakan yang aku nggak yakin formnya bener atau enggak. Tapi apakah workoutnya Hannah ini doable buat beginner? Ya, karena gerakannya simple dan kita sebagai beginner bisa menyesuaikan seberapa berat, seberapa yang mampu kita angkat. Mungkin kalau punya dumbbell 2 kg misalnya, bisa tuh praktekin di rumah workoutnya Hannah. Tingkat menyenangkan aku beri 8 dari 10 karena aku menikmati burningnya. Selanjutnya ini aku nyobain workoutnya Ruba Ali. Ruba Ali ini juga jagoan banget ini. Tipe workoutnya itu yang benar-benar level advance banget.
lompat-lompat tinggi lah, terus pakai beban yang gede. Yang aku cobain tentunya yang sesuai dengan kemampuan aku workoutnya. Sebenarnya agak mirip-mirip sih workoutnya dia dengan Natasha Ocean, karena hitnya banyak lompat-lompat juga, terus melibatkan seluruh anggota badan, jadi full body gitu. Beberapa gerakan ada yang pakai beban. Biasanya dia pakai repetisi, 12 repetisi 4 set misalnya. Terus restnya sedikit, cuma 30 detik doang. Biasanya juga pakai timer 30 detik tiap satu set, terus rest 40 detik tiap habis satu set. Bagian besar kontennya ada di Instagramnya dia. Selain video-video workout di IG-nya, dia suka share tentang mindset, tentang motivasi workout. You will not get better, you will not get stronger, you will not grow muscle if you are staying at the same intensity. Dan menurut aku itu membantu banget buat semangat dan keep going. Cuman kekurangannya ya di video workoutnya itu, di caption IG-nya dia nggak nyantumin nama workoutnya apa, jadi benar-benar singkat banget. Dia cuma nyantumin repetisi dan beberapa detik yang harus kita lakuin dalam ngerjain workoutnya, cuma gitu doang. Oke, walaupun workoutnya killer, apakah workout Rubah Ali ini memungkinkan untuk dilakukan buat beginner? Ya, tetap memungkinkan, karena sama seperti Natasha, walaupun kelihatannya killer banget workoutnya, tetap bisa dilakuin pelan-pelan. Cari gerakan yang paling gampang. Yang pakai beban tinggal disesuaikan aja dengan kemampuan kita mampunya seberat mana. Bisa pakai beban yang lebih kecil, atau repetisinya kita bisa kurangi semampu kita aja. Tingkat kesusahan 9 dari 10. Aku setelah ngelakuin workoutnya dia ini, aku butuh waktu 2 hari. 2 hari buat recovery. Karena aku merasa otot-otot aku tuh pegel banget, sore banget, karena aku banyak pakai buat lompat-lompatnya kan. Terus karena sebagian workout itu melibatkan angkat beban juga, workout kakinya. Tingkat menyenangkan 10 dari 10. Aku enjoy banget dengan workoutnya. Walaupun workoutnya buat aku sore selama 2 hari, tapi tetap buat senang, karena aku tahu badan aku emang benar-benar ngerespon workout intens yang aku lakukan kemarin. Workout dia yang aku lakukan kemarin, aku tahu aku ngerusak otot di dalam tubuh aku, dan ototku itu butuh waktu buat recovery dan menjadi lebih kuat dan lebih besar lagi. Love banget lah workoutnya. Oke, selanjutnya aku cobain workoutnya Whitney Simmons. Dia punya channel YouTube juga, isinya macam-macam, tentang vlog, tentang fitness, tentang workout, tentang try on baju-baju gym, tentunya baju Gymshark lah. Dia ngajarin macam-macam kontennya. Dia emang salah satu atlet Gymshark yang terkenal sih, dan salah satu fitness influencer yang terkenal banget selain Chloe Ting dan Natasha Ocean. Aku cobain full body workoutnya, yang nargetin upper body cuma pakai dumbbell kecil. Ini yang aku pakai 4 kg dan plate 5 kg doang, tapi repetisinya yang dibanyakin. Awalnya emang agak enteng gitu, tapi setelah mendekati repetisi akhir emang benar-benar kerasa burningnya. Aku suka banget, simple, terus pakai beban yang ringan, tapi kerasa di otot, kerasa. Pas aku nge-gym lagi di hari esoknya, aku biasa ngepraktekin lagi gerakan yang udah aku pelajarin dari videonya dia. Oke, apakah doable buat beginner workoutnya Whitney Simmons? Ya, tetap bisa dilakuin sesuai dengan kemampuan kita. Beratnya bisa dikurangi, jadi sesuai semampu apa yang mampu kita angkat. Gerakannya juga simple, mudah diikutin. Jadi tingkat kesulitannya 7,5 dari 10. Karena walaupun gampang, tapi burningnya itu aku kasih rating 10 dari 10. Ya, emang menyenangkan. Ya, menyenangkan, simple, pakai beban ringan. Buat workout selanjutnya, aku cobain workoutnya Lisa Fit. Ini dia sering banget muncul di feeds IG-nya aku. Jadi aku emang banyak nge-save videonya dia. Channel YouTube-nya isinya sama sih dengan video-video yang dia share di IG. Videonya itu juga bagusnya dia cantumin teks di videonya, di thumbnail videonya. Jadi kita bisa
pilih mana video yang mau kita save di akun IG kita. Selain itu di videonya juga dia cantumin modified version dari workoutnya, jadi dia nyantumin versi yang lebih gampang dari workoutnya yang nargetin otot yang sama. Karena apps dia bagus, jadi aku cobain apps workoutnya dia. Aku pilih yang gampang-gampang aja gerakannya. Jadi dalam rutinitas workout aku, apps workout itu yang paling aku nggak excited ngelakuinnya, yang paling males banget aku jalanin, apalagi yang gerakannya baring-baring terlentang gitu buat leher pegel. Jadi ini bagus banget variasi apps workoutnya dia. Aku pilih yang nggak baring-baring lah pokoknya. Dan aku juga nyobain shoulder workoutnya dia. Gara-gara workoutnya dia aku sadar posisi grip, posisi kita megang plate itu mempengaruhi banget, karena posisi megang plate-nya itu bisa ngasih sensasi yang beda, dan sepertinya kena otot yang beda juga. Otot shoulder itu kan ada 3 bagian tuh. Oke, jadi tingkat kesusahan dari workoutnya dia aku kasih rating 8 dari 10. Emang agak challenging sih, terutama yang shoulder workoutnya, apalagi kalau pakai beban yang berat. Aku sebisa mungkin buat postur aku nggak swaying dan ngangkat bebannya nggak pakai momentum. Apakah workoutnya dapat dilakukan oleh beginner? Ya, karena simple ya gerakannya. Tapi tentunya pakai plate yang sesuai kemampuan kita aja. Tingkat menyenangkannya aku kasih 8 dari 10. Aku enjoy walaupun agak sedikit struggle, aku tetap enjoy. Oke guys, aku senang aku udah nyelesain challenge ini. Itu semua yang aku cobain workoutnya. Semoga dapat membantu kalian mungkin buat inspirasi workout selanjutnya, karena tetap bisa kok dilakuin buat beginner. Mungkin yang udah jago nge-gym tapi bosan dengan gerakan-gerakan itu aja. Menurut aku kalau mulai olahraga emang harus banyak-banyak explore sih, apa yang cocok dengan kita, apa yang kita enjoy, harus banyak-banyak explore. Aku sendiri kalau misalnya bisa ngelakuinnya ya, aku pengen kayak zumba gitu, kayak ngedance lah buat burning kalori, buat bakar kalori. Tapi ternyata kayak ngedance gitu tuh nggak cocok dengan aku, karena aku tuh susah ngafalin gerakan, apalagi antara mata dan gerakan itu, antara yang aku lihat dan gerakan langsung itu aku nggak bisa niru secara cepat. Jadi carilah workout yang cocok dan yang bisa kita enjoy. Oke guys, sekian video dari aku. Semoga kalian enjoy video aku ini. Aku sangat berterima kasih banget kalau kalian bisa mengapresiasi video aku dengan like dan subscribe-nya, karena lumayan mengambil waktu yang banyak juga, menghabiskan waktu yang banyak juga dalam proses video ini, dalam proses membuat video ini. Oke guys, terima kasih sudah berkunjung ke channel aku dan nonton video ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. See you guys, bye!